Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat malam. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, di mana bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk bersaksi. Saya kasih tema yaitu bersaksi. Kita akan baca dalam Lukas pasal 8 ayat 39. Mengatakan begini, firman Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kalau kita mempelajari ayat ini, ternyata untuk sekarang ini, banyak orang mengalami pemulihan dari Tuhan, tetapi sedikit mereka ini menceritakan tentang siapa Yesus, siapa Tuhan, yang telah mereka terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Ya. Nah, di sini salah satu penginjilan yang terbaik sebetulnya adalah tentang bersaksi, yaitu menjadi saksi atas hidup kita ini betul-betul terpancar, di mana bahwa orang lain bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa setiap penerima kasih Tuhan adalah pewarta yang baik, adalah seorang saksi yang baik. Ya, di sini ada beberapa hal kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Kita akan pelajari bersama-sama di dalam Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu. Bukankah suamimu dalam hal ini engkau berkata benar?" Nah, di sini kita belajar di mana ada perempuan, di mana ketemu Yesus di sumur Yakub di situ. Nah, di situ Yesus betul-betul melayani perempuan ini. Dan dikatakan di ayat Yohanes 4 ayat 39. Pada waktu perempuan ini mulai dipulihkan oleh Tuhan. Di sini di pasal 4, Yohanes pasal 4, 39 mengatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang yang tidak menghakimi masa lalunya di sini, tetapi dikasihi dengan kasih Tuhan, pasti akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ini penting. Kalau kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami Tuhan, itu biasanya kita bisa cerita siapa Yesus sebenarnya. Banyak orang yang mengalami tapi tidak berani cerita. Ada juga yang dikatakan tidak mengalami tapi bersaksi. Ini yang saya katakan mereka saksinya kadang-kala nggak benar. Ini yang bahaya saya katakan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hanya yang pernah mengalami, saya katakan, kebaikan atau kasih Tuhan, itu yang dapat bercerita yaitu tentang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di mana bahwa orang yang mengalami kebaikan Tuhan sama seperti saya menyaksikan diri saya sendiri di mana bahwa kalau saya nggak mengalami dengan Tuhan, saya nggak mungkin saya tahu bahwa Tuhan itu hidup. Nah, pada waktu Yesus bicara sama saya secara pribadi, saya baru tahu bahwa Yesus itu hidup. Bahwa dia memang benar-benar Tuhan yang bisa berbicara. Nah, dari situ saya bisa cerita kepada banyak orang. Saya bisa cerita kepada orang-orang lain bahwa Yesus itu hidup. Bahwa Yesus itu bisa ngomong. Yesus bisa berbicara kepada kita. Kalau saya nggak ngalami di mana perjumpaan dengan Yesus, mungkin saya tidak pernah bisa cerita siapa Yesus sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Ya. Kalau kita dikatakan bersaksi, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, baru kita bisa cerita tentang siapa Tuhan. Yang kedua, Lukas 7 ayat 47 mengatakan begini, sebab itu aku berkata kepadamu,
dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, orang yang berdosa banyak dan mendapatkan pengampunan, pasti akan lebih banyak berbuat kasih sebagai tanda syukurnya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah orang yang bersaksi biasanya yang banyak menerima kasih Tuhan, terutama karena dosanya banyak yang telah diampuni. Dia pasti akan lebih semangat, saya katakan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan pada orang lain. Karena apa? Dia dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, ya. Nah, di sini banyak sekali kita seperti hidup saya dulu, waduh, hidup saya berkecimpung dalam dosa. Saya merokok, saya minum, saya hidup yaitu dunia malam di situ. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Yesus sangat mengasihi saya. Ya. Dia panggil saya, dia ampuni dosa-dosa saya, sehingga saya bisa bercerita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, di mana kita orang-orang berdosa datang kepada Dia, bisa diampuni di situ. Dan saya mulai cerita kepada banyak orang, bahwa orang sebejat apapun, orang yang dosanya sebesar apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Dan kita pun bisa cerita terus kepada orang lain. Sehingga orang lain yang kehidupan masa lalunya begitu buruk, yang mungkin hidupnya yang sekarang dalam keadaan dosa, tapi kadang orang berkata, masa Tuhan mau ngampuni? Saya katakan Tuhan mau ngampuni kita, kalau kita mau meminta ampun. Ya, saya percaya di saat kesaksian kita cerita tentang hidup kita, bahwa kita dulu berdosa, Tuhan ampuni. Kita pun cerita pada orang lain, bahwa kalau engkau berdosa sebesar apapun, separah apapun, kalau engkau datang pada Yesus, pasti diampuni. Baru kita bisa cerita seperti itu, karena kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Yang ketiga dikatakan Yohanes pasal 9 ayat 10 sampai dengan 11. Kata mereka kepadanya, bagaimanakah matamu menjadi melek? Di situ. Jawab orang yang disebut Yesus itu, mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah, di sini kalau kita lihat kasih Tuhan yang dialami secara pribadi dan mengubah hidup seseorang menjadi satu kesaksian yang luar biasa, ya. Nah, di sini orang nggak bisa sangkal kita, ya. Yang ketiga, cerita pribadi orang yang mengalami pemulihan Tuhan tidak akan bisa disangkal orang lain. Kalau kita sudah mengalami, Bapak Ibu, kita nggak bisa orang lain menyangkal kita kalau kita cerita karena kita mengalami. Seperti saya juga dulunya sakit asma, saya pernah cerita mungkin di gereja ini, yaitu di Madiun, bahwa saya ada asma selama 32 tahun. Yang di situ dokter mungkin mengatakan asma yang akut yang mungkin nggak bisa disembuhkan. Tapi saat ini puji Tuhan, saya mengalami satu kesembuhan mukjizat yang terjadi, sehingga saya bisa cerita kepada siapapun bahwa mau sakit separah apapun, yang dulunya saya mungkin dokter mengatakan nggak bisa sembuh, tapi ternyata Tuhan sembuhkan saya, puji Tuhan. Tuhan pulihkan saya, sehingga saya tidak mengalami sakit itu lagi. Nah, saya bisa cerita kepada orang lain, dan orang lain nggak bisa sangkal itu. Orang lain nggak bisa ngomong bahwa itu kesaksian nggak benar, enggak, karena saya ngalami sendiri. Makanya saya cerita bahwa kita punya Yesus yang hebat, kita punya Yesus yang bisa mengadakan mukjizat, yang bisa menyembuhkan sakit seperti apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pun sama, yang saat ini Bapak Ibu pun mungkin ada sakit atau ada apapun yang mungkin masalah yang kalian hadapi. Datang kepada Yesus, kalau kalian sudah disembuhkan, bersaksi, cerita sama orang lain bahwa Yesus itu dahsyat. Ya, hanya melalui Yesus ada kemenangan, hanya melalui Yesus ada kesembuhan, hanya melalui Yesus ada mukjizat. Ya, nah apa tujuan kesaksian itu? Tujuan kesaksian yang pertama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita cerita Yesus adalah dahsyat, Yesus luar biasa. Itu untuk memuliakan Tuhan.
Karena kita sudah mengalami di dalam Yohanes 11 ayat 4 mengatakan begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian dikatakan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi betul-betul di mana bahwa sakit penyakit yang sudah disembuhkan, kita bisa bersaksi. Tujuan bersaksi kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita cerita di mana-mana bahwa Yesus itu dahsyat, Yesus itu ajaib. Ya, sehingga kita pun, orang lain pun bisa ada satu kepercayaan karena kesaksian kita. Sehingga orang pun akan mengalami juga perubahan dalam hidupnya. Mengalami juga mukjizat dalam hidupnya. Mengalami juga ada kesembuhan dalam hidupnya. Kami percaya bahwa tujuan kesaksian adalah yang pertama, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, yaitu sarana agar orang bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan lewat kesaksian kita. Saya pernah bersaksi kepada beberapa orang tentang kesaksian saya, dan saya cerita dengan banyak orang, dan puji Tuhan, mereka ada beberapa orang yang mereka mau dibaptis. Mereka mau datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan, yang sebelumnya mereka nggak percaya tentang Yesus. Tapi setelah mereka mendengar kesaksian saya, mereka akhirnya dibaptis. Ya, mereka akhirnya dibaptis, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai 20 mengatakan apa? Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Hidup ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bisa menjadikan diri kita Injil yang terbuka bagi orang lain, agar bisa mengenal Tuhan dan menerima pemulihan serta diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian pemulihan diri kita adalah penginjilan yang terbaik. Engkau cerita kepada orang lain karena engkau mengalami itu adalah kesaksian yang hidup. Ya, bukan cuma cerita tapi kita nggak ngalami. Banyak orang nggak akan percaya. Ada satu kali orang saksi, tapi dia cerita tentang Yesus sambil merokok. Sambil merokok dia cerita kepada saudaranya, temannya. Mereka selesai berkata, apa itu Kristen kayak seperti itu? Mosok saksi tapi ngerokok sambilan. Saya gak percaya sama orang itu. Nah, ini gak ngalami sama Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan yang model seperti ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian jangan seperti model ini ya. Ya, masih melakukan dosa tapi bersaksi, memalukan. Kita harus dipulihkan dulu baru kita bisa bersaksi. Saya percaya firman ini tidak saya perpanjang, tapi melalui firman Tuhan ini biarlah kita belajar untuk kita bisa dipulihkan kembali melalui kesaksian yang ada dalam hidup kita. Ya, biarlah engkau ngalami dengan Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan, kejar Tuhan, supaya kita ngalami dengan Tuhan, sehingga engkau bisa cerita kepada siapapun bahwa Yesus itu hidup, bahwa mukjizat tetap berjalan, kesembuhan tetap berjalan, dan pemulihan tetap berjalan. Kita percaya Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayo mulai hari ini cari Tuhan, melekat sama Tuhan, alami dengan Tuhan, sehingga engkau bisa cerita kepada siapapun apa yang kau alami, sehingga menjadi kesaksian yang hidup. Saya tidak perpanjang firman ini, biarlah melalui firman ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dibangkitkan kembali dan mau bersaksi untuk mencari banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, kita akan tutup juga kebaktian doa malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami akan diubahkan. Biarlah kami belajar untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Dan sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, malaikat-Mu menjaga kami, hingga kami pulang di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak terjadi apapun. Dan juga mari kita mengangkat tangan bersama-sama, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan memberkati, melindungi, menyertai kita mulai hari ini, sampai Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya.
yang saat ini dengan iman dan percaya, kau sudah menerima berkat dan penyertaan Allah. Bersama-sama saya katakan, amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.